Moderator dan ini rekan saya, aku Afaf sebagai narasumber dan aku juga ditemenin sama teman aku. Aku Arif, temannya Afaf. Oke, kali ini kita bukan hanya berdua doang ya guys, dan juga ada rekan kita yaitu Rara dan Ayesa. Ini podcast kali ini kita membahas salah satu aktor politik yang sangat populer di kalangan remaja sekarang karena inovasi-inovasinya ya. Iya nggak, Faf? Ya, nggak cuma remaja sih sebenarnya, semua warga masyarakat Indonesia sejujurnya. Kita mau bahas siapa sih, Rip? Ya siapa lagi sih kalau bukan Pak Erick Thohir yang pengen kita bahas pada sore hari ini. Kenapa kita milih Bapak Erick Thohir? Karena sangat menginspirasi nih, Arif. Kira-kira kenapa? Iya bener banget tuh. Seperti kita ketahui juga ya, Pak Erick Thohir juga kemarin sempat menjabat sebagai Menteri BUMN. Sekarang juga masih ya kalau nggak salah ya. Sekarang masih menjabat ya. Masih. Dan juga beliau saat ini menjabat sebagai Ketua PSSI guys. Kalau kalian nggak tahu tuh PSSI apa? PSSI itu Persatuan Sepak Bola Indonesia guys. Masa nggak tahu sih warga Indonesia? Iya nggak tahu. Aja ya. Anda tahu Rafael Struijk? Anda tahu itu Pak Erick Thohir punya. Oke, Pak Erick Thohir punya. Pak Erick Thohir punya kerja itu. Nah, kita jangan lama-lama, kita langsung ambil masuk intinya saja ya enggak? Oke, benar. Apa sih faktanya Pak Erick Thohir? Pak Erick Thohir ini menjabat sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, BUMN Indonesia itu mengalami transformasi besar-besaran dalam bidang digitalisasi. Bapak Erick Thohir ini juga punya latar belakang pengusaha bisnis. Bener banget selain tuh. itu, Nah itu Pak Erick Thohir punya kiprah di dunia sepak bola guys. Kalau kalian tahu Inter Milan itu adalah salah satu klub terbesar di dunia. Thohir pernah menjadi presiden dari Inter Milan guys. Itu adalah salah satu klub sepak bola terbaik di dunia saat ini. Wow. Itu keren banget guys. Saat ini juga dia masih punya klub namanya Oxford United. Ya faktanya udah banyak banget ya. Nah kalian tuh sebenarnya tahu dari mana sih? Karena kami habis melakukan penelitian analisis big data, Fleja. Nah kita juga menggunakan etnografi digital dalam mendeskripsikan Bapak Erick Thohir. Nah dalam metode ini kami ngelakuin observasi dari media sosial yaitu akun Twitter dari Bapak Erick Thohir. Jadi dari analisis big data tersebut kita tahu nih fakta-fakta tentang Erick Thohir yang bakal kita bahas nantinya. Jadi kalian ini tahu informasi segala Pak Erick Thohir dari analisis big data. Nah, hasil etnografinya datanya Pak Erick Thohir tuh gimana? Oke, hasil etnografi digital ini bisa dilihat oleh teman-teman semua juga. Apa kira-kira di dalamnya? Karena ini Pak Erick Thohir ya, yang pastinya followersnya tuh banyak banget, Reza. Iya, ada hampir 760.000 lebih tau, 60.000 ya. Di akun Twitternya? Iya di Twitternya tuh. Okay. Dia udah melakukan tweet hampir lebih dari 8.000 kali itu. Pasti banyak banget tuh yang dia sampaikan itu, yang dia keluhin. Kayak anak-anak Twitter kan apa aja dikeluhin gitu. Nah isi konten dari Bapak Erick Thohir sendiri itu rata-rata tentang keseharian dia sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI yang sekarang emang lagi aktif-aktif banget. Kayak contohnya, aku ngelihat salah satu tweetnya dia abis rapat kerja gitu untuk kerja sama BUMN sama pihak luar negeri nih isi tweetnya. Nah itu bisa kita lihat di situ. Jadi Bapak Erick Thohir ini bisa dibilang spill tipis-tipis lah dia. Spill tipis-tipis pekerjaan yang sedang dia laluin gitu. Dan dia juga setahu aku baca komen untuk kira-kira masyarakat Indonesia ini butuh apa nih soal BUMN. Berarti Pak Erick Thohir ini emang lagi aktif-aktifnya ya Bun? Lagi aktif banget ya Twitter ini. Nge-tweet kayak gitu, spill tipis-tipis tentang kerja sama BUMN Indonesia kayak gitu. Boleh dong dikasih tahu Faf nama akun Twitternya apa? Erick Thohir gitu. Nah, pastinya juga banyak kata-kata yang dikeluarkan dalam Twitternya Pak Erick Thohir gak sih? Benar banget tuh. Itu paling banyak kata apa sih yang
Dari hasil analisis big data kita di phase 2 itu kita ada kata teratas. Kita nyari kata teratas dari Twitternya Bapak Erick Thohir nih, bisa dilihat hasilnya. Ya, kata teratas dari Pak Erick Thohir ada nama beliau sendiri, Erick. Aduh. Tapi kalau kata teratas Twitter seseorang tuh pasti kayak gitu nggak sih? Iya, Pasti yang paling banyak disebut ya namanya guys, gitu. Dan yang ketiga ada dan itu kata sambung ya. Kata sambung itu sih kayak hampir kita semua juga kalau ketik pakai kata-kata gitu iya, pakai kata-kata. Pakai kata sambung itu. Terus ada Indonesia di BUMN untuk yang ini PSSI. Nah, Timnas ini juga yang salah satu kata teratasnya ada BUMN. Gimana tuh? Nah, itu kita terheran-heran dengan Pak Erick gara-gara politik dengan olahraga. Iya, politik dan olahraga. Tapi salah satu kata teratas juga BUMN. Berarti orang-orang ini memang aktif membicarakan beliau sebagai Menteri BUMN kayak gitu. Berarti Menteri BUMN yang dianggap oleh masyarakat dan masyarakat menyuarakan aspirasinya. Berarti masyarakat percaya kepada beliau kalau misalkan beliau tuh bisa menjalani BUMN Indonesia dengan lebih baik seperti itu. Pastinya selain kata teratas juga ada sentimen analisis kata negatif, ya nggak? Oh iya sih, kan setiap orang nggak selalu positif ya, Rip? Bener, ada aja yang ini ya, yang kurang-kurangnya ya, yang nggak bener nih itu ada aja. Bukan Nabi, Preja. Aduh, kamu Bukan Nabi, boy. anak muda. Anak muda ya? Aduh, anak muda nih. Yang hasil kita temuin sentimen mana? Oke, dari sentimen analisis itu nih bisa dilihat nih Mbak Feza. Lumayan banyak kata-kata negatif di sini ya. Iya. Banyak banget. Semuanya takut saya. Takut. Sama saya juga takut. Oke, kata positifnya ketiga teratas ada luar biasa, senang sama menghormati. Luar biasa berarti kurang lebih ini banyak tweet yang memuji Bapak Erick Thohir dengan segala inovasinya tuh luar biasa. Kayak gitu. Tapi kalau kita lihat negatifnya tuh ada kata tipuan itu, gimana itu? Waduh, itu mungkin untuk masyarakat yang ini ya ekspektasinya tidak terpenuhi gitu. Jadi merasa Masyarakat terlalu berekspektasi iya, lebih. iya, jadi merasa ada sebuah tipuan di situ. Tapi kata teratas negatifnya itu menangis. Nah, menurut aku nih menangisnya agak rancu. Karena bisa jadi dia menangis karena bahagia dan terharu. Bener, nggak sih, apalagi Dijen? timnas kita lagi gacor-gacornya ini kan, lagi parah banget. Kemana habis menang tuh lawan Arab? Timnas Iya. menang. Iya begitu, bener banget tuh Reza. Jadi kata menangis ini menurut aku agak rancu nih di negatif atau positif karena dia bisa dibawa ke arah positif nih. Jadi orang-orang terharu gitu. Tergantung konteks sebenarnya sih, tergantung kondisinya. Ini juga ada tidak relevan, terburuk. Waduh, ini parah-parah sih, aku nggak berani nyebutnya nih. Udah jangan disebut, gak usah jangan sebut, jangan lihat disebut sendiri ya, aja ya. lihat sendiri aja. Misalnya tadi. Ya intinya mah Aman aja. Oh iya, intinya mah semua orang ada plus minusnya guys. Selain kata negatif positif, pasti ada yang selalu menyebut Pak Erick Thohir dalam Twitter biasanya. oh iya benar banget. Permainan media sosial tuh ada juga yang namanya buzzers. Jadi kalau kita bilang di sini tuh Bapak Erick Thohir ini banyak retweetnya, bisa jadi itu dari buzzers. Makanya kita melakukan analisis big data kayak gini gitu. Jadi dari hasilnya nih, aku tunjukin ya. Maaf ya guys kalau misalnya gue kurang jelas. Memang banyak banget rasanya. Iya. Banyak banget ya kan ya. Ini ada dari akun Kemenkom, ada dari akun Kiai Ma'ruf Amin, ada dari Joko Widodo, dan yang banyak juga dari Kementerian BUMN. Dan Nindya Bakri. Ada Nindya Bakri juga. Ada Nindya Bakri. Nindya Bakri juga nge-retweet Wow, dari Bapak Erick Thohir. Jadi Kementerian BUMN ini juga aktif dalam akun sosial media Twitter gitu, dan mungkin retweetan dengan ketuanya kayak gitu untuk membahas suatu hal tentang BUMN. Nah, seperti yang kita ketahui di sosial media ini juga ada buzzers. Makanya di sini retweetnya banyak gitu, dan itu bisa jadi buzzers. Gimana nih menurut Mas Arif? Ya mungkin aja tadi yang kata-kata yang kayak menangis tipuan segala macam itu datangnya dari mereka nggak sih? Nah, Bisa jadi kan? bisa jadi. Mungkin ada satu pihak yang ekspektasinya tidak terpenuhi dengan Bapak Erick Thohir sehingga dia membuat buzzers dan menggunakan kata tipuan itu. Iya, untuk menjatuhkan beliau pastinya Iya, kan. jadi- Apalagi citra beliau lagi bagusnya banget nih saat ini nih.
Jadi sebagai kata teratas itu salah satunya tipuan, karena semakin banyak di tweet, semakin banyak di retweet itu udah masuk ke dalam analisis big data kita. Kita tadi sudah membahas banyak mengenai Pak Erick Thohir. Jadi gimana sih favorit pembahasan kita hari ini? Ini kayak seperti kesimpulannya gitu. Simpulannya ya, ini kan pertama kalinya kita analisis pakai big data kayak gini. Rasanya sebelum kita masih agak asing gitu ya. Sebagai mahasiswa semester 3 nih agak rumit Iya, sebenarnya agak rumit. analisis big data, karena pertama kali juga, benar banget. Jadi dari analisis big data ini kita juga baru tahu nih ada fakta-fakta kayak kata teratas, terus akun yang nge-tweet apa, kata sentimen analisis positif negatifnya juga kita baru tahu nih ternyata gitu. Tadi hasil datanya juga menunjukkan Bapak Erick Thohir nih lumayan aktif dalam sosial media gitu. Menurut aku ya, dengan Bapak Erick Thohir aktif di sosial media ini, kita juga bisa ngelakuin analisis, dan sosial media ini juga berdampak lumayan besar ke masyarakat gitu. Karena dari spill tipis, contoh tweet yang tadi yang spill tipis tentang kerja sama BUMN dengan luar negeri itu membuat masyarakat nih, oh apalagi nih gebrakan baru Bapak Erick Thohir kayak gitu. Ya buat Pak Erick Thohir, Bapak udah keren banget karena Semoga pesan kita ini nyampe ke Pak Erick. iya, semangat terus Pak kerjanya. Dan Erick Thohir E-nya apa, Faf? Elegan. Iya, masuk. Spontan. Terima kasih Citizen yang sudah menyaksikan podcast kita yang gak kalah seru ini mengenai Pak Erick Thohir yang mempunyai banyak pengalaman, banyak cerita, dan banyak informasi di dalam Twitter khususnya gitu ya. Dengan mungkin Citizen juga belajar tentang jadi hasil analisis big data yang sudah kita lakuin kayak gitu. Ya, kedepannya kami berharap apa yang kami bicarain saat ini ada manfaatnya lah buat kalian. Iya. Aku Fleza, Aku Afaf. Aku Arif. Dan dua tim kita ada Rara dan Aye mengucapkan terima kasih. terima kasih. Bye Citizen. Dadah.